meditasi untuk keberlimpahan ada nggak? Meditasi untuk keberlimpahan. Sebenarnya rasa keberlimpahan itu bisa dibangun tanpa kita meditasi. Tanpa kita meditasi bisa Iya. dibangun. Karena rasanya yang harus dibangun. Rasa keberlimpahan. Roso. Ya. Jadi ketika kita merasa cukup, ketika kita bangun tidur kita merasa cukup, kita merasa bahagia, kita merasa terberkati, dan kita merasa bahwa kehidupan kita itu sudah dalam penjagaan Tuhan. Ya, itu sudah keberlimpahan. Sudah keberlimpahan. Bagaimana kita tidak berlimpah? Nafas saja kita nggak bayar. Ya. Nah, kemarin waktu COVID itu untuk dapat 1 tabung oksigen kita harus keluarin duit berapa? Luar biasa itu, Bu. Terus si gurung royoane barang. Iya. Karena stoknya juga terbatas. Nah, rasa keberlimpahan itu bisa dibangun tanpa melalui proses meditasi. Dengan apa? Ya dengan kesadaran kita, membangun rasa cukup, membangun rasa syukur dalam kehidupan kita setiap detiknya atau setiap hembusan nafas kita. Lantas rasa itu sendiri berpengaruh tidak dengan adanya penyakit yang datang dan lain sebagainya? Sangat. Sangat ya. Sangat, karena ketika kita bisa membangun itu sing ono iku mek happy. Syukur, happy, dan ketika kita happy ya otomatis sekujur badan iki ya Relax ya. akan otak juga nggak akan stres, karena sebenarnya penyakit itu kan yang mendominasi di sini mindnya. Ketika mindnya ruwet, ya akhirnya seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita itu juga ruwet. Lek mindnya wis ruwet, makannya dadi ruwet, uripe dadi ruwet, pola tidurnya jadi ruwet, pola hidupnya jadi ruwet, ruwet semua kan ketika mindnya ruwet. Nah, ketika semua jadi ruwet nih, ya semua aspek kehidupan ruwet, ya itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Berarti sangat mungkin rasa itu juga bisa menimbulkan segala macam penyakit gitu. Betul. Pikiran. Ya. Begitu. Pikiran otomatis kan ketika pikiran ruwet, rasanya kan juga ruwet. Ruwet ya. Jadi penyakit apapun sumbernya ya dari situ tadi. Betul. Makanya sehat kalau pun ya dari situ gitu. Di rumah sakit itu kan ada tulisannya bahagia adalah obat gitu. Oh gitu ya. Nah, itu benar itu. Real berarti itu. Jadi saiki kan ngerti to carane supaya gak ngeluarin duit kayak di rumah sakit. Berarti kita harus fun ya, Bang. Iya, bahagia aja. Iya. Nyewek terus iki, Bun. Bahagia kalau obat. Oh iya, makanya dia sehat ya. Bahagia terus. Oke, Bun. Keluar dari zona kemiskinan. Terakhir, Yi. Ya. Iya, keluar dari zona kemiskinan. Bagaimana caranya untuk kita itu bisa lepas dari zona kemiskinan? Karena yang saya lihat Indonesia ini, pada khususnya Indonesia secara luas itu masih besar sekali angka kemiskinan. Padahal kita negara yang memang negara yang makmur sebenarnya secara geografi, secara apapun itu. Tapi kenapa kok kemiskinan itu masih merajalela? Nah, cara untuk keluar dari zona itu seperti apa, Bun? Miskin ini versi sopo dhisik. Miskin yang secara umum. Secara umum. Karena belum tentu yang berada di posisi itu dia merasa miskin loh. Secara umum. Kalau secara umum ya. Yaitu tingkat kecukupan manusia itu kan beda-beda toh. Ya kan? Ada yang menjalani kehidupan sebagai maaf ini ya, tukang becak. Tapi dia menjalani itu dengan happy. Hanya dengan becak aja bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Iso nyekolano anake, iso nikahno anake, nyunatno anake dan segala macam. Berarti kan level penerimaan mereka di level itu. Manajemen berarti ya. Jadi tingkat kebersyukuran orang itu kan beda-beda. Makanya kan aku nanya, miskin itu dalam miskin itu based on data ekonomi atau yang lain? Karena kalau misalnya kita masuk lebih dalam, belum tentu mereka miskin gitu. Kita lihat, ya karena rumahnya begitu, karena dia punyanya sepeda angin dan segala macam, kita menilainya miskin.
Tapi belum tentu loh yang dia rasakan itu adalah sebuah kemiskinan. Balik lagi ke manah tadi ya. Iya. Balik menenang ini rasa itu Rasa tadi. Jadi orang kaya itu sejatinya orang yang mempunyai rasa itu tadi ya. Ya sekarang kita lihat ya Mas Hendra. Banda contohnya kayak dia. Kita kan lihat wah uripe wis oke tuh ya. Iya. Oh, udah makmur, badannya juga udah gemuk banget itu. Ojo lebih gemuk lagi. Iya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Gitu kan. Dengan suksesnya channelnya dia tidak berhenti di situ. Dia masih punya mimpi-mimpi lagi yang pencapaian-pencapaian lagi yang Iya. lebih tinggi. Makanya Iya, benar itu. Pencapaian hari ini kan bukan berarti pencapaian hari esok. Jadi masih ada step-stepnya juga. jadi standar kecukupan masing-masing orang itu beda ya. Padha dirimu wingi gagal, sik kepengin maju meneh to. Wis padha lah ngono kuwi. Orang yang nggak pengen maju itu orang mancing, Bu. Kalau dia mancing, maju jepur dia. Jadi gitu, kita harus lihat lagi miskin itu dari kacamatanya siapa. Oke Bun, ya, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semua, untuk pemirsa di rumah, monggo. Ya itu tadi, aku ulangi ya. Aku berharap teman-teman yang berkompeten di luar sana bisa merespon kegalauanku ya, bisa merespon keresahanku. Indonesia itu sudah nggak butuh lagi prediksi-prediksi yang tidak memberdayakan. Kita hanya butuh satu gerakan yang itu dilakukan bersama-sama, dilakukan secara masif dan dilakukan secara terus-menerus untuk membangun level kesadaran masyarakat Indonesia. Wis iku bae. Oke. Siap. Terima kasih Bunda atas waktunya pada kesempatan hari ini, dan saya ucapkan lagi beribu banyak terima kasih untuk semua yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga manfaat Sama-sama. dan Semua. tercerahkan. Amin, amin. Rahayu. Amin. Para peramal segera sadar. Siap. Jangan aku diserang balik. Makasih Bunda. Makasih Rahayu. Seru ya. Nggak kerasa. Itu kan ono sing bagiane anu sih, ono sing bagian dandani sih, ono sing bagian dandani sih, ono sing bagian dandani sih, ono sing bagian